Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berada di Pasar Tanjung dengan Mas Irfan Gofur. Mas Irfan Gofur. Di sini saya akan mewawancara Masnya dalam bentuk menyelesaikan tugas. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan yaitu dalam usaha ini Masnya apa ini milik perorangan apa bagaimana? Ya, begini, terkait milik perorangan atau bukan, ini berangkat dari bagaimana saya mengawali usaha ini. Yang pertama, berawalnya adalah dulu awalnya usaha ini dimulai dengan bukan seperti ini. Jadi awalnya adalah penjualan sepatu sandal seperti itu. Nah, akan tetapi pada tahun berapa itu saya lupa, itu ada penggusuran di Pasar Tanjung ini. Awal sebelum pergusuran, yang usaha yang saya tekuni ini merupakan usaha bisa dikatakan tanam. Artinya tidak ada kata tutup di situ. Saya bisa dikatakan buka 24 jam. Nah, kemudian setelah itu ada penggusuran, perbaikan jalan di Pasar Tanjung ini yang mengakibatkan saya harus bisa dikatakan break sejenak. Setelah selesai penggusuran, pelebaran jalan dan sebagainya, kemudian saya melanjutkan di tempat yang sama, di tempat ini juga melanjutkan usaha ini, akan tetapi dengan bisa dikatakan bentuk yang berbeda seperti itu, Mas. Bentuknya apa ya bisa jenengan lihat sendiri. Nah, awalnya saya betah-betahkan jadi seperti itu untuk tetap membuka meskipun yang lain sudah pada tutup, saya tetap buka, akan tetapi sistemnya bergantian dengan saudara seperti itu. Untuk apa? Agar saya itu bisa menempati pasar ini, bisa menempati pasar ini dengan full time seperti itu. Nah, sekarang bisa dilihat sendiri, saya buka mulai dari sore dan bisa tutup sampai pagi hari. Tidak ada pergantian untuk saya. Kalau untuk lapak yang lain ada pergantian. Jadi misalkan penjual tempe itu harus tutup jam 10. Berarti jam 10 harus Kalau tutup. ini paten ya? Ini paten, saya paten. Tapi tetap untuk tutup tetap harus tutup. Seperti itu. Pertanyaan kedua ya, itu berapa lama Masnya buka usaha ini? Oke. Nah, untuk berapa lama itu bisa kurang lebih 12 tahunan seperti itu, Mas. Kembali yang saya katakan tadi, awalnya tidak langsung seperti ini, tapi sepatu sandal dulu. Setelah itu lambat laun karena peminat sepatu sandal untuk jalan seperti ini kurang, akhirnya saya mengambil inisiatif untuk membuka ini, bisa dikatakan bumbu-bumbu. Jadi seperti itu, Mas. Masak ya? Nah, untuk masak. Baik, pertanyaan ketiga yaitu apa yang latar belakangi Masnya untuk buka usaha seperti ini? Artinya peralihan tadi ya. Iya. Nah, awalnya yang saya katakan saya jual sepatu sandal. Saya beralih memilih untuk menjual bumbu-bumbu itu karena peminat untuk sepatu sandal ini pada dasaran bawah. Kalau Pasar Tanjung yang di pinggir jalan ini bisa dikatakan dasaran bawah, Mas. Pada dasaran bawah itu sedikit berkurang sudah. Nah, saya harus memutar otak lagi. Soalnya untuk sepatu sandal ini kan nggak dapat hasil setiap hari, Mas. Iya. Seperti itu. Kalau ada yang terjual, kita dapat uang. Kalau nggak ada yang terjual, kita nggak dapat uang gitu loh. Kalau sudah lagi apes banget, itu bisa 7 sampai 10 hari itu nggak jual sepatu satupun itu bisa gitu loh. Nah, itu mendorong pemikiran saya untuk mencari alternatif lain agar saya dan keluarga itu bisa memutar modal dan segala macam, juga bisa dapat penghasilan setiap hari seperti itu, Mas. Akhirnya ya terbentuklah usaha ini. Awalnya tidak sebesar ini, maksudnya barang-barang, kelengkapan barang tidak seperti ini. Proses. Nah, untuk proses. Jadi seperti itu. Baik. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana cara Masnya bersaing dalam sekian banyak pedagang ini? Untuk cara persaingan itu yang pertama
kejujuran. Yang pertama kejujuran. Artinya dalam penimbangan barang maupun dalam pelayanan kepada konsumen itu kita harus bagus. Kemudian ketika kita ada barang yang tertinggal milik pembeli, itu jangan langsung kita ambil. Jangan langsung kita ambil, tapi kita simpan terlebih dahulu untuk siapa tahu pembeli itu kembali lagi gitu loh. Jadi ketika pembeli itu kembali lagi dia gak kebingungan gitu loh. Jadi seperti itu. Atau bisa jadi bukan barang belian, bisa jadi mungkin handphone, barang berharga milik pembeli. Itu pernah Mas. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita harus jujur dalam melakukan usaha. Yang pertanyaan kelima yaitu ini Mas, pendapatan per bulan dari usaha ini berapa? Ya, untuk usaha yang saya tekuni ini, untuk mengatakan pendapatan per bulan angka pasti itu sulit Mas. Nah, akan tetapi pendapatan per hari itu antara kisaran 250 sampai 500. Itu kotor. Masih kepotong makan, rokok dan segala macamnya. Kalau untuk bersih bisa dikatakan ini kan banyak yang dijual banyak. Jadi bisa dikatakan 200 sampai 400 itu sudah bersih. Jadi seperti itu Mas. Ya tinggal ini nanti ada pengeluaran untuk sekolah, untuk kuliah dan segala macamnya itu nanti. Nah ya Mas, bagaimana cara Masnya dalam menghadapi pandemi ini agar usaha ini tetap berjalan? Oke, seperti yang kita tahu bersama bahwa pandemi ini sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian masyarakat. Nah, alternatif apa yang harus saya ambil? Seperti itu gitu pertanyaannya. Nah, sebenarnya sebelum adanya pandemi itu saya ada alternatif penjualan tempe juga. Nah, diselingi dengan penjualan tempe. Nah, kebetulan selang beberapa bulan setelah penjualan tempe itu pandemi melanda Indonesia. Nah, akhirnya saya tambahi saja untuk menyambung hidup, bisa dikatakan seperti itu nggih. Nah, untuk menyambung hidup saya tambahi dengan tahu juga seperti itu Mas. Nah, karena juga kebetulan teman yang di pasar ini ada bisa dikatakan pengalaman terkait tahu. Nah, saya juga melakukan inovasi Mas. Ini bisa buat pembekalan jenengan juga. Inovasi terkait tahu itu tadi. Nah, membuat inovasi tahu dari kacang hijau Mas. Nah, ini baru kan? Iya baru. Nah, untuk di Jember sendiri ini baru satu di sini saja. Jadi ada tahu dari kacang hijau, kemudian ada tahu kuning. Kemudian untuk pengemasan juga dikemas semenarik mungkin agar agar pelanggan tertarik dan juga kita tidak kalah persaingan seperti itu Mas. Kemudian bahan-bahan di dagangan itu diperlengkap lagi. Jadi seperti itu. Nah, untuk sistem penjualan Mas, ini ada beberapa yang saya itu bayar dulu. Jadi bayar baru dapat barang. Ada juga yang bawa barang dulu, setelah itu lakunya berapa itu dibayarkan, yang nggak laku dikembalikan seperti itu. Contohnya ada tahu, ada tempe, itu seperti itu Mas sistemnya. Tapi kalau untuk bumbu-bumbu ini tomat terus cabai segala macam itu bayar dulu. Nah, akan tetapi untuk yang sawi terus kubis itu ambil dulu, setelah itu lakunya berapa dibayar, kemudian yang tidak laku dikembalikan, tidak apa-apa seperti itu. Mungkin cukup sekian informasi dari Masnya ya. Terima kasih atas waktunya, semoga usahanya lancar, Amin. murah rezeki, dan terima kasih untuk Masnya. Sekian dari saya dan Mas Irfan Gofur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.